Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, sehidup, sesurga. Wahai sobat, dimanapun kita berada, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu bersyukur apapun kondisi kita dan keadaan kita saat ini, insya Allah. Hari ini masih di bulan Syawal. Saya pribadi mengucapkan taqabbal Allahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Kemarin saat kita di bulan Ramadan, kita sebagai hamba Allah telah ditarbiyah oleh Allah berpuasa sebulan penuh tentunya. Saat Ramadan kemarin, yang kita ketahui bahwa kita sebagai orang beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diserukan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diserukan untuk orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah, dalam surat ini kita ketika berpuasa, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa kriteria dari hamba-hamba Allah yang bertakwa ini? Telah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Ada 5 kriteria yang mudah-mudahan kriteria ini tidak hanya ada dalam diri kita di saat Ramadan kemarin, tetapi ada juga di saat bulan-bulan setelah Ramadan tentunya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Apa? Yang pertama adalah berinfak, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau kita diminta untuk berinfak, bersedekah, memberi, itu dalam keadaan lapang, dalam keadaan punya uang, dalam keadaan kita kaya, tentu itu mudah bagi kita untuk mengeluarkan sedekah. Tetapi kalau kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, kita hanya punya uang sedikit atau harta sedikit, ketika diminta untuk mengeluarkan sedekah, apa yang terjadi dalam diri kita? Kita berat, bukan? Tetapi ini diminta oleh Allah, bahwa bersedekah itu tidak hanya dalam keadaan lapang saja, tapi juga diminta dalam keadaan sempit. Itu adalah kriteria dari orang yang bertakwa. Terus yang kedua, menahan marah. Subhanallah. Kalau kita di bulan Ramadan kemarin, saat mau marah, kita ingat, oh ini Ramadan. Kita kelola emosi kita agar tidak marah gitu ya. Nah, ini diminta menahan marah ini tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan itu kita jaga mengelola emosi untuk tidak meluap, mengelola emosi untuk reda agar tidak marah. Itu adalah hal yang cukup berat, tetapi hal yang cukup berat itu ketika dilatih untuk mengelola emosi ini akan menjadi ringan, dan tentu itu akan menjadi kebiasaan atau terbiasa. Terus yang ketiga, afina anin nas, memaafkan manusia, saling memaafkan. Nah, siapapun yang menyakiti kita, baik itu ucapannya, tulisannya, kalimatnya gitu ya, kita memaafkan, kita lapangkan hati kita legowo ya. Karena dengan memaafkan, dengan legowo ini rasanya plong ya. Kalau sudah terasa plong, maka apa yang terjadi? Kita juga tidak punya beban gitu ya. Terus yang keempat, Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.
melakukan banyak kebaikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, orang tua kita gitu ya. Siapapun yang bertemu dengan kita dan diminta untuk berbuat baik. Terus yang terakhir, segera bertaubat ketika kita melakukan kesalahan. Karena kita ini manusia bisasah gitu ya. Tentunya tak luput dari salah ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita berbuat. Saat bersalah kita langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kesalahan kepada sesama manusia, tentu kita segera untuk meminta maaf. Itulah tadi 5 kriteria yang mudah-mudahan bisa kita jaga tidak hanya di bulan Ramadan, tapi kita jaga di bulan-bulan setelah Ramadan. Dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.